وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Ya, ini yang pertama yang poin yang kedua harus kita paham. Jadi yang pertama adalah tadi pentingnya seseorang memahami nikah adalah ibadah, dia niatkan untuk itu. Yang kedua, bagaimana dia melalui prosesi ta'aruf yang benar. Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana prosesi pernikahan yang benar. Pernikahannya juga tidak boleh ada pelanggaran agama. Perlu diperhatikan dalam pernikahan adalah yang paling pertama harus ada walinya wanita. Harus ada wali. Wali itu ayah kandungnya. Karena kata Nabi SAW, ayyam mamra'atin angkahat nafsa bighairi idni wali wa fanikahuha batil. Perempuan manapun yang coba-coba menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Jadi nggak boleh. Ya. Nah di Indonesia sering terjadi, kalau ada laki-laki melamar seorang perempuan ke ayah si perempuan, lalu ditolak oleh ayahnya, dia dekati ibunya, calon mertua perempuannya. Kemudian melobi, akhirnya ibunya setuju. Terjadi pernikahan tanpa izin ayahnya. Ini nggak boleh. Khusus masalah ini dan juga nasab. Nasab itu walaupun ibu yang hamil 9 bulan bayi di perutnya tetap nasab kepada ayahnya. Jadi nasab dan izin pernikahan itu mutlak haknya ayah. Kalau dalam pelayanan itu misalnya ibu kita bilang, nak tolong ambilin ibu minum. Ayah mengatakan, nak tolong ambilin ayah minum. Kita dahulukan ibu. Itulah makna hadis ibumu artinya 3 kali pelayanan. Tapi kalau izin pernikahan, kalau nasab, ya fulana bin fulan, misalnya seorang wanita namanya Aisyah, ayahnya namanya Yusuf, tetap namanya Aisyah binti Yusuf. Kalau ibunya bernama Hafsah nggak boleh dipakai ke nama ibunya, gitu kan? Ini harus difahami. Ya. Ini yang pertama. Harus ada wali. Kalau wali tidak bisa, misalnya dalam kondisi dia kafir, atau dia murtad dari agama, atau hilang akal, ya, sakit yang tidak mengharapkan kronis stroke misalnya, nggak bisa hadir, maka dia walikan. Ya, kalau yang murtad atau kafir itu pindah langsung ke wali hakim. Wali hakim di KUA kita ada dari pemerintah ya. Kalau keluarganya semua non muslim. Tapi kalau ayahnya misalnya hilang akal, bisa pindah ke pamannya. Yang penting perlu digarisbawahi, wali harus dari keluarga ayah. Semua dari keluarga ayah ya. Ayah sendiri kalau tidak bisa saudara-saudaranya ayah, paman dari ayah. Ya. Atau saudara kandungnya dia, ya. Itu dari ayah. Kemudian yang kedua, pada saat akad nikah berlangsung ini harus ada maharnya. Mahar ini kata Nabi SAW, aktsaruhunna baraka aqalluhunna mahra. Wanita yang paling banyak berkahnya justru yang paling sederhana maharnya. Kita bicara mahar itu, mahar adalah syarat sah pernikahan yang dikasih pada saat itu. Kan di Indonesia biasa perangkat alat sholat, 5 gram emas atau apa, nah itu namanya mahar. Kalau biaya pernikahan itu keluar daripada mahar, itu adalah kesepakatan antara dua keluarga. Tapi mahar yang ditaruh pada saat akad nikah berlangsung, makin sederhana makin bagus. Makin banyak keberkahannya. Karena ini bukan transaksi jual beli. Tapi ini adalah pelaksanaan ibadah. Yang ketiga harus ada saksi. Ya. Saksi dua laki-laki, boleh dari dua keluarga atau dari orang lain yang penting terpercaya. Yang keempat adanya kalimat ijab dan kabul. Ya. Jadi kalau si laki-laki mengatakan, ayah calon mertua mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana, ini sama bahasanya begini. Anak perempuan ini selama ini di rumah saya makan, minum, tidur, pendidikannya segala macam saya penuhi, sekarang saya serahkan, kamu setuju gak? Kalau dia bilang saya terima nikahnya berarti oke, saya siap. Saya akan tanggung anak perempuan ini semuanya, makannya, minumnya, tempat tinggal dan segala macam semampu saya. Maka pindahlah sekarang hak wajib patuh nomor 1 ke orang tua bagi wanita setelah nikah ke suaminya. Nah ini perlu digarisbawahi. Kemudian yang kelima adalah diiklankan pernikahan itu. Diiklankan ini semampunya. Jangan mubazir berlebihan, jangan juga terlalu sederhana sementara dia mampu. Tapi kalau orang tidak mampu, maka kata Nabi SAW, awlim walau bisyad, iklankan pernikahanmu walaupun hanya dengan seekor domba saja. Ya, jadi kita dianjurkan mengiklankan supaya kita benar-benar ya bisa dikenal oleh orang-orang terdekat, tetangga, teman kantor kalau kita sudah sah 100 suami istri. Itu yang ketiga. Yang keempat,
pentingnya untuk memilih pasangan yang soleh dan soleha. Jadi bukan dilihat dari selain agamanya ya, misalnya cuma kekayaan, misalnya cuma fisik ini atau pendidikannya saja, enggak. Yang didahulukan kalau dalam konsep agama Islam, ini masalah keempat yang perlu kita bahas, yaitu kita melihat agama dan akhlaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, tadi surah nomor 24 ayat 26. Al-khabithatu lil khabithin. Pastikan ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perempuan-perempuan yang buruk itu akan mendapatkan laki-laki yang buruk. Wal khabithuna lil khabithat. Laki-laki buruk jauh dari agama akan dapat juga perempuan yang jauh dari agama. Wat thayyibatu lit thayyibin. Perempuan-perempuan baik akan dapat laki-laki baik. Wat thayyibuna lit thayyibat, dan laki-laki baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Jadi dari ayat ini diambil satu kesimpulan oleh para ulama bahwasanya kalau kita selalu menjaga hubungan baik kita dengan Allah, kita menjaga nama baik kita, maka Allah datangkan juga pasangan yang akan seperti itu. Ya. Begitu juga kalau orang selalu jauh dari agama, suka mabuk-mabukan, buat pelanggaran agama, maka juga nanti akan datang pasangan yang seperti itu. Ya. Maka ini perlu digarisbawahi. Dan Nabi SAW sudah ingatkan untuk laki-laki diperhatikan dari perempuannya agamanya. Tungkahul mar'atu li arba'ah. Perempuan dinikahi karena 4 pertimbangan umumnya. 5 liha karena hartanya. Ada orang nikah sama wanita karena wanita itu kaya. Kemudian lihasabiha karena jalur keturunannya. Yang ketiga wali jamaliha karena kecantikannya. Yang keempat wali diniha karena agamanya. Lalu Nabi bilang dari 4 hal yang umumnya orang mengajak menikah atau dinikahi wanita itu, kata Nabi, fadfar bidzatid din taribat yadak. Dahulukan yang beragama, yang taat pada Allah dan Rasulnya, yang menjaga pergaulannya, mencari pendapatannya. Ini adalah pilih yang ini karena hidupmu akan bahagia. Jadi seorang suami butuh juga istri yang kalau dia lagi di rumah, dia lagi di luar, istri di rumah, dia tidak takut istrinya selingkuh karena beragama. Dia tidak takut istrinya khianat dari sisi harta karena dia tahu agama. Dia tahu ini dilarang dalam agama Islam. Nah begitu juga sebaliknya, seorang wanita supaya tidak terhindar dari KDRT, terhindar dari hak-haknya tidak diberikan, terhindar dari seringnya ada kalimat cerai terucapkan sehingga tidak halal lagi hubungan biologis mereka, ini harus beragama. Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardau dinahu wa khuluqa fazawwiju. Kalau datang kepada kalian wahai para wanita dan wali wanita laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia, terima lamarannya. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir. Kalau kalian tidak lakukan maka akan terjadi fitnah besar dan kerusakan di muka bumi. Maknanya kata ulama hadis terjadi perceraian, terjadi kerusakan, kekerasan dalam rumah tangga karena dia tidak faham agama. Dia tidak faham. Kalau sudah faham agama, dia kenal Tuhannya, maka pasti dia juga akan memberikan hak pasangannya. Ya, makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya laki-laki mukmin itu tidak akan membenci istrinya yang mukminah. Kalau dia menemukan ada satu kekurangan, dia akan lihat menemukan kelebihan yang lain. Nah, seperti juga perempuan pada saat melihat suaminya yang baik. Nah, ini poin yang keempat yang perlu diperhatikan berhubungan dengan masalah memilih pasangan yang tepat. Ya, jadi dahulukan agamanya. Kalau masalah harta dan yang lainnya itu akan mudah didapatkan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang sulit. Berapa banyak orang susah sebelumnya lalu kemudian dia jadi sukses. Ya, itu terlalu banyak dalam kehidupan yang bisa kita lihat. Ada orang hidup dari keluarga miskin tiba-tiba menjadi orang kaya, bisa didapatkan. Tapi agama sama akhlak ini nggak mudah didapatkan. Ini harus betul-betul terbentuk dari kecil. Maka kita minta kepada Allah SWT petunjuk. Kalau ada di antara kita yang sudah terlanjur keliru melangkah, maka jangan lagi wariskan keburukan kepada anak-anak. Ini penting sekali. Karena banyak orang, maaf ini contoh saja. Dia hamil di luar nikah dulu, kemudian dia bilang sama anak gadisnya, nggak apa-apa kok, ibu juga dulu begitu. Misal. Atau ada bahasa-bahasa yang agak aneh, ini sering saya temukan di masyarakat kita. Mumpung masih muda puas-puasin. Puas-puasin apa? Puas-puasin berzina, narkotika, ya, mengganggu orang, membunuh. Ini aneh. Kok puas-puasin? Masa muda dipakai ibadah. Justru nikahkan mereka di masa muda. Ajarkan mereka hafal Quran. Ajarkan mereka yang baik-baik. Itu yang benar. Jangan wariskan keburukan. Jadi kalau kita sudah pernah melakukan pelanggaran, jangan diwariskan. Justru kita tutup kesalahan kita dengan memperbaiki mereka. Kalau kita sekarang umur 30-40 tahun belum bisa ngaji, anak kita di bawah 10 tahun harus hafal Quran. Kita tutupin kesalahan kita di situ. Jangan malah mewariskan keburukan tersebut.
Nah ini poin penting ya, supaya anak-anak itu betul-betul menjadi amal jariah buat kita. Yang kelima yang perlu diperhatikan dalam rumah tangga adalah hak dan kewajiban. Ini perlu digarisbawahi baik-baik. Jadi kita ini, kalau saya bilang sama istri saya awal nikah, saya sama kamu ini ibarat seperti pegawai di satu perusahaan. Perusahaan ini namanya rumah tangga. Ya. Dan pemiliknya, ownernya adalah Allah. Kalau saya jalankan tugas saya dengan baik, kamu juga jalankan tugasmu dengan baik, maka kita masing-masing akan diberikan gaji. Bahasa agamanya, pahala. Saya jalankan tugas saya sebagai suami dengan baik, kamu jalankan tugas kamu dengan baik sebagai istri, maka akan berjalan semuanya dengan baik. Kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mulai di poin ini dengan hak suami yang merupakan kewajiban istri. Ya. Yang pertama yang harus ibu-ibu di sini kalau sudah berumah tangga perhatikan, yang paling pertama hak suami, dan ini berarti wajib, bukan pilihan, adalah mencari ridho suaminya. Apa makna ridho? Ya, ketenangan jiwa, dia merasa puas dengan pelayanan, itu yang nomor satu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantungkan ini melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, istri manapun yang meninggal dunia kemudian suaminya ridho, merasa kehilangan karena selama hidupnya untuk suaminya, kecuali pada saat dia meninggal akan masuk ke dalam surga, dijamin surga. Yang penting suaminya ridho. Kemudian hadis yang selanjutnya kata Nabi SAW, istri manapun yang menjaga sholat 5 waktu, gak disebutin sholat sunnah, sholat wajib saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau dia sholat sunnah itu berarti ada ekstra tambahan. Istri manapun yang jaga sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, gak disebutin puasa sunnah, setahun sekali saja puasa Ramadan, dan melayani suaminya dengan baik, kecuali pada saat meninggal dia boleh pilih 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Ini ringan sekali. Saya kena tahu teori agama, jadi saya melihat ini sangat ringan bagi wanita. Surga itu ada banyak pintunya, tingkat tertingginya itu dihuni oleh para nabi-nabi, ya. Dan kami, saya dengan bapak-bapak di sini sudah tertutup karena Nabi terakhir Nabi Muhammad, gak ada lagi bisa jadi Nabi. Terus yang kedua orang-orang siddiq, orang yang jujur semasa hidupnya gak pernah bohong. Gitu. Ini juga tidak mudah. Di antara semua sahabat Nabi, mereka memang terpercaya, tapi yang dapat julukan siddiq Abu Bakar. Yang ketiga syuhada, orang yang mati syahid, harus masuk medan perang, ikhlas dulu, harus dibunuh musuh. Itu gak gampang. Tumpah darah, pecah kepalanya, segala macam. Yang keempat orang-orang saleh. Ini memang mungkin masih bisa karena modalnya kesolehan, patuh sama Allah, yang diperintahkan kerjakan, wajib atau sunnah dilarang jauhi, maka bisa. Modalnya air mata nangis sama Allah, mungkin. Tapi perempuan itu dimudahkan. Sholat 5 waktu. Ibu-ibu susahnya apa ini? Azan sholat 5 menit setiap sholat, 10 menit paling lama. Puasa Ramadan setahun sekali. Ada suami, 1 orang suami. Dalam Islam tidak ada poliandri. Gak boleh ibu punya 2 suami. Kalau dua-dua tuangin sperma, siapa hamil, siapa suami, siapa ayahnya. Oke, sama satu. Jadi cuma 1 orang. Kenapa 1 orang ini dirusak hubungan dengan 1 orang? Kemas baik-baik suami itu, tinggal melayani dia dan hanya sampai ajal datang. Itu saja. Tugas saya sebagai suami, tugas ibu-ibu sebagai istri, hanya sampai ajal datang. Lakukan yang terbaik, kita akan dapat balasan yang terbaik. Kan begitu. Jadi ini poin yang harus diperhatikan oleh setiap istri, tidak boleh dibungkalikan. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, iblis itu punya singgasana di atas lautan. Setiap hari anak cucunya melapor, saya baru membuat orang mabuk, saya baru membuat orang membunuh, saya baru membuat orang ini dan itu. Tapi sama iblis dianggap biasa. Sampai ada anak cucu iblis yang datang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Maka sama iblis dikatakan apa? Kamu jagoannya. Dianggap itu prestasi terbesar bagi iblis yang merusak, ya, agamanya anak Adam ini, itu adalah menceraikan suami istri. Oleh karena itu sering kali digoda, kata para ulama, seperti wanita durhaka sama suaminya. Kalau kita tidak boleh mengatakan sama ayah dan ibu, maka sudah tidak boleh juga mengucapkan sama pada suaminya. Ya. Ini poin yang perlu digarisbawahi. Selalu berkhidmah yang terbaik, mencari keridhaan suami, ini akan mendatangkan surga. Ya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah kebutuhan biologis suami. Allah membebankan pada suami sperma. Sperma itu ada kandungan api, panas.
Biasanya seringkali kalau sudah menikah dan sudah merasakan biologis, kalau tidak terlampiaskan maka larinya ke emosi. Kalau ada suami yang sering emosi, permasalahannya sebenarnya di sini. Ya, kalau biologis dia terpenuhi dengan baik, maka secara otomatis juga dia akan baik, dia akan lebih tenang. Orang kan secara medis pun kalau selesai menggunakan biologis dia lebih tenang, ya, lebih rileks, maka itu lebih bagus. Maka ini perlu diperhatikan. Dan kata Nabi SAW, kalau seorang wanita berada di corong asap rumahnya, ya, kemudian dipanggil oleh suaminya, maka dia harus menjawabnya. Kalau sengaja istri itu karena ngambek sama suaminya tinggalkan ranjangnya, ya, tanpa udzur syar'i, bukan suaminya penjahat, takut dia dibunuh misalnya, hanya kena jengkel saja, mungkin lupa bawain bunganya, mungkin lupa beli pesanannya, terus tinggalin ranjang, ini dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Nggak boleh. Dilaknat tadi diangkat berkah hidup. Biar rumahnya mewah, dia pindah ke kamar anak, nggak bisa tidur itu. Nggak bakal bisa tidur karena hilang keberkahan hidupnya. Dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Maka nggak boleh. Ya, ini harus hati-hati sekali. Nah, kecuali ada haid, ada nifas, itu berbeda. Itu pun kata Nabi SAW khusus bagi orang yang istrinya berhalangan, kata Nabi SAW melakukan semuanya kecuali ya, meletakkan kemaluan di kemaluan, artinya masih bisa istimta. Dan Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, maka beliau menyuruh kami mengeraskan kain di tempat keluarnya haid, lalu beliau menggauli kami. Jadi tidak perlu berjauh-jauh walaupun haid, yang tidak boleh saja yang dihindari. Dan ini nanti kita akan sampaikan adabnya ya, terutama bagi laki-laki, kalau bisa perempuan juga membacanya sangat bagus. Setiap mau interaksi biologis harus baca doa. Kata Nabi SAW, siapa yang mau lakukan biologis lalu dia baca doa, Allahumma jannibna syaitani, ya Allah jauhkan kami dari syaitan, wa jannibi syaitani ma razaqtana, jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniahi buat kami. Maka kalau mereka dikasih anak karena interaksi biologis itu, maka anak itu tidak akan diganggu syaitan selamanya. Kata para ulama, anak itu tidak akan durhaka. Hanya kuncinya pada saat mau biologis baca doa. Itu aja. Dan satu baris. Allahumma jannibna syaitani wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah jauhkan kami dari syaitan, jauhkan syaitan dari apa yang kau karunia buat kami. Maksudnya nanti kalau ada anak. Ini perlu diperhatikan tentunya. Kemudian juga perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, jangan pernah belajar, maaf sedikit saya singgung ini, jangan pernah belajar masalah biologis dari film-film yang tidak benar. Nggak boleh. Siapa yang nonton film porno maka itu berarti merusak fitrah biologisnya. Ulama bilang begini, biologis itu sama dengan kita makan. Dari kecil kita sudah tahu makan itu dimasukkan di mulut, bukan di kuping. Maka begitu biologis. Orang tidak perlu belajar khusus. Ya, kalau dia hanya sekedar ingin nanti setelah menikah kemudian dia kembangkan keterampilan dia, itu beda. Tapi itu bukan hal yang susah. Kalau dia nonton film porno, dia dukung perzinahan, lihat aurat orang lain dan rusak fitrahnya. Si istri lihat laki-laki lebih kekar dari suaminya, lebih tampan, si suami lihat istri lebih cantik. Setiap biologis pasangannya cuma jadi boneka saja. Ini nggak bisa, merusak fitrahnya. Selain dosa mendukung perbuatan zina tersebut dengan uang yang kita pakai bayar misalnya, apakah itu kita bayar internetnya, apakah kita bayar beli filmnya dan segala macam. Maka ini perlu digarisbawahi. Ini yang ketiga. Yang keempat yang harus diperhatikan bagi para wanita, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Nah kalau bisa dari sekarang minta keridoannya. Nanti kalau saya keluar ada hal-hal darurat, saya WA, walaupun belum ada jawaban, tolong saya diizinkan ya. Adabnya begitu. Karena kata Nabi SAW, istri manapun yang keluar rumah tanpa izin suaminya maka dilaknat, diangkat juga berkah hidupnya. Jadi mudah sering minta izin, dan saya juga mengajak bapak-bapak di sini agar memudahkan juga buat istri. Yang penting mereka sudah izin, ya kita izinkan. Selama bukan perbuatan maksiat kita izinkan saja. Dan itu darurat, bukan berarti setiap hari harus memaksakan diri keluar, menghabiskan waktu di luar rumah. Karena tinggal di dalam rumah tadi saya bilang adalah ibadah. Yang kelima yang harus diperhatikan, tidak boleh melaksanakan puasa sunnah ya, kecuali dengan izin suami pada saat suami ada. Misal ibu-ibu lagi di rumah biasa puasa Senin Kamis. Ini puasa sunnah saja ya. Kalau puasa wajib tidak perlu izin suami. Tapi kalau puasa sunnah, puasa Senin, kebetulan suami juga cuti hari Senin. Maka kita izin, saya biasa puasa hari Senin. Boleh nggak saya puasa besok sementara kan kamu cuti di rumah. Kalau dia bilang jangan, bahkan nggak boleh puasa. Atau lagi puasa sunnah, lalu dia minta dilayani biologis, dibatalkan. Puasa sunnahnya karena melayani suami adalah kewajiban. Kalau puasa wajib gak boleh,
Puasa Ramadan dia minta adalah yang biologis nggak boleh dipenuhi. Ya, tapi kalau puasa sunnah maka itu harus dipenuhi. Ini kurang lebih 5 kewajiban istri yang merupakan haknya suami. Nah, lebih daripada ini suami tidak harus menuntut, gitu kan? Ini kewajiban. Tentu saja masuk dalam yang maaf, ada poin yang keenam saya lupa adalah masalah menjaga rumah ya. Menjaga rumah, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anak. Ini satu paket semuanya. Jadi setiap jengkar rumah yang suami ibu siapkan itu adalah tanggung jawab ibu. Gak boleh suami tanya mana barang saya ini, oh saya nggak tahu. Itu nggak bisa, itu harus tahu. Apapun yang diamanahkan di rumah maka tanggung jawab istri. Begitu juga dengan anak-anak, pakaiannya, ya kesehatan mereka, makanannya semua diperhatikan. Ini masuk dalam kewajiban yang keenam. Sekarang kita pindah sebaliknya. Sekarang adalah kewajiban suami yang merupakan hak istri. Yang pertama yang para suami harus perhatikan adalah muasyarah bil ma'ruf atau bergaul dengan cara yang santun dan baik. Allah mengatakan dalam Al-Quran wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi ngobrol dengan cara baik, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang ramah, ya. Terus dermawan, ya, suka berbagi, memberikan kebutuhan. Semua itu masuk dalam muasyarah bil ma'ruf. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan masuk inti muasyarah bil ma'ruf atau berperilaku dengan baik adalah biologis yang baik. Ya, tidak kasar, tidak egois dan segala macam. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan biologis istri. Ini juga masuk dalam hak istri. Sebagaimana tadi istri harus penuhi suami, maka suami pun harus penuhi istri. Cuma bedanya kebutuhan istri beda dengan suami. Karena mereka hanya punya sel telur yang merupakan kantong bayi, perempuan masih bisa bersabar umumnya. Makanya pernah Umar bin Khattab menanyakan kepada Hafsah anak beliau radhiyallahu anha yang merupakan istri Nabi SAW, berapa lama wanita bisa bersabar dalam biologis? Kata Hafsah 4 bulan. Makanya para mujahidin yang dikirim berperang, mereka pergi berperang setiap 4 bulan disipkan lagi dengan mujahid yang lain di masa itu. Supaya mereka pulang kumpul sama keluarganya. Tapi kalau laki-laki umumnya memang tidak bisa bersabar, apalagi memang ada pasangan dia, ya. Kemudian yang ketiga selain masalah biologis, ya, dan jangan lupa tadi masalah doa ya. Dan perlu juga saya tambahkan di sini, kalau terjadi interaksi biologis, karena rumah tangga itu 50%-nya biologis, ya. Kalau ini sehat maka akan sehat yang lainnya. Ini kata Nabi SAW, di kemaluan kalian ada pahala yang besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami gauli pasangan kami. Kemudian kami dapat pahala lagi. Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram, maksudnya berzina, dapat dosa enggak? Tentu saya dapat dosa, karena zina dosa besar. Maka kata Nabi SAW, begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Maksudnya interaksi biologi suami istri itu pahalanya besar banget. Jangan disia-siakan, dikemas yang indah, yang baik, diulang-ulangin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sering Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu saking inginnya mengejar pahala dalam masalah interaksi ini, beliau selepas buka puasa, habis makan kurma dan minum air putih, sholat maghrib, pulang terus terjadi interaksi biologis dengan pasangannya. Karena ingin menunjukkan ini pahala yang besar. Jadi apalagi bagi ibu-ibu ya, ini kenapa perempuan harus betul-betul tadi walaupun dicorong asap rumahnya dipanggil harus jawab. Karena kami ini laki-laki di luar rumah interaksi dengan banyak kehidupan di luar sana. Dan banyak perempuan yang mungkin di luar sana bisa menggoda. Tapi kalau dia sudah diberikan kebutuhannya, maka ibarat orang kalau sudah kenyang ditawarin makanan enak apapun, dia tidak akan mencincipi makanan itu karena sudah selesai bagi dia. Nah yang ketiga, yang harus diperhatikan adalah pemberian nafkah. Nafkah ini berkisar di 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Semampu suami. Dan ini sifatnya harian. Sifatnya harian. Kalau ada suami, dia memberikan misalnya di tanggal 1 dia memberikan untuk 1 bulan ke depan. Ini loh uang bulanan dikasih 5 juta, 10 juta, 30 juta, terserah berapa yang dia kasih misalnya, tergantung kebutuhannya dikasih sama dia. 1 bulan ke depan. Ini berarti dia sudah berbuat baik yang luar biasa. Karena kalau dia meninggal di pertengahan bulan, berarti 2 minggu yang tersisa itu sudah bonus. Kewajiban dia adalah pemberian harian. Jadi hari ini dia masih hidup, hari ini dia wajib berikan nafkah. Apa yang dia makan, istrinya makan. Apa yang dia minum, istrinya minum. Apa yang dia pakai baju, istrinya juga dikasih baju yang layak. Tempat tinggal, tinggal bersama-sama. Transportasi juga sama menikmati. Nah seperti itu. Ya. Tapi ini tentu sebatas kemampuan suami. Perlu digarisbawahi dalam masalah nafkah ini, ibu-ibu harus tahu adab dan tata keramanya. Ibu sedang meminta
hasil keringat suami. Jangan seperti tagih utang. Ya. Ingat ya, besok tanggal 1, ya, misal ngancam, ini kurang baik adabnya. Pakai tata cara yang baik, ya, supaya memang dia juga enak dalam memberikan. Ibu kalau banyak berterima kasih pada suami, saya membahasakan secara kejiwaan sebagai laki-laki, saya juga pasti mewakili laki-laki yang lain. Di saat kita memberikan sesuatu pada istri dan isinya adalah terima kasih ya, walaupun sederhana tapi dibesarkan. Mungkin cuma dibawain 1 bungkus makanan, mungkin cuma diberikan sedikit hadiah, tapi dia membesarkan hadiah itu. Maka yang ada dalam jiwa si suami, bagaimana dia memberikan yang terbaik lagi nanti. Ada sebagian perempuan, suaminya ingin memberikan kejutan buat dia. Beli HP baru misalnya. Mungkin suaminya utang sana sini karena tidak punya kemampuan. Tapi begitu tiba di depan istrinya malah dianggap remeh. Masa sih cuma merek ini, apa sih ini? Lalu dianggap remeh. Maka yang terjadi, dia tidak akan berusaha lagi untuk memberikan. Jadi ini yang ketiga, laki-laki harus perhatikan nafkahnya. Berikan makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, pakaian terbaik, tempat tinggal terbaik, transportasi terbaik semampu kita. Dan ini kalau dikeluarkan oleh sang suami, maka pahalanya sangat besar. Karena kata Nabi SAW, ingatlah sedekah yang kau keluarkan buat istri dan anakmu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan yang lainnya. Bukan berarti tidak boleh berbuat baik untuk orang miskin di luar sana, bukan. Tetapi dia akan diberikan pahala yang besar. Saya juga sarankan ibu-ibu sekalian yang perlu digarisbawahi, bagi istri mereka punya hak nafkah dari suami. Maksudnya yang merupakan kebutuhan dasar dia. Yang sangat bijaksana kalau suami duduk sama istri lalu merincikan. Ini kebutuhan rumah 1, 2, 3, 4, 5, 30, 40 ini semuanya. Misal keluar angka 5 juta, 10 juta, 30 juta ini kebutuhan nih. Setelah itu disepakati, sang suami jadi tahu saya harus bekerja cari income berapa. Itu kebutuhan dasar. Lebih daripada itu ibu nggak boleh tuntut. Kalau dikasih berarti sudah sunnah saja. Jangan sampai ibu tuntut dia sehingga ada sebagian istri mengajak suaminya durhaka sama orang tuanya. Dia mau bantu ibunya, kenapa ibu kamu perhatikan? Kenapa ibu kamu lebihkan? Loh itu ibu dia, nggak bisa dihapus statusnya. Kan gitu. Ibu cuma punya hak nafkah saja. Kebutuhan dasar tadi 5 hal. Kalau sudah terpenuhi, berarti sisanya suami punya hak untuk mengelola harta tersebut. Kalau ibu mau minta tambahan bisa saja. Itu tergantung keridhaan diri dia. Berarti ibu punya hak dari harta suami nafkah, tapi bukan seluruh harta. Sebaliknya, suami ibu nggak punya hak dari uang ibu walaupun 1 rupiah. Ibu misalnya setelah 10 tahun menikah dapat warisan. Nggak bisa suaminya bilang, kamu kan sudah 10 tahun saya biayai, sekarang bagi 2 warisan. Nggak bisa. Mereka nggak punya. Kami sebagai suami nggak punya hak dari harta istri. Istri punya hak dari harta suami tapi hanya sebatas nafkah. Jangan sampai menghinakan suami, semuanya dipegang hartanya, dia nggak bisa kelola. Dia bahkan maaf mau beli pakaian dalam harus minta sama istrinya, mau ngisi vouchernya harus minta sama istrinya. Ini nggak ada kemuliaan. Dia harus qawwam. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi para wanita. Dibalik suaminya yang mengatur itu benar, kan gitu. Ini poin yang ketiga, masalah pemberian nafkahnya, ya. Yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan maksudnya adalah pendidikan yang berhubungan dengan masalah ilmu agama. Jadi seperti misalnya diadakan pengajian seperti ini atau istri dibiarkan ikut majelis taklim pengajian, itu sangat baik, manfaatnya sangat besar, ya. Karena Allah SWT mengatakan dalam surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya selamatkan diri dan keluarga dari api neraka? Dengan belajar ilmu agama. Ya. Ajak sama-sama, suami istri saling ajak sama-sama. Membahas tentang mana yang haram ditinggalkan, mana yang diperintahkan kita kerjakan. Bahkan Nabi SAW berikan landasan keromantisan yang sebenarnya justru kalau suami istri selalu saling dukung-dukung dalam ibadah. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam hari dia mau sholat malam, dia bangunkan istrinya. Sholat bersama. Kalau istrinya nolak, dipercikan sedikit air di wajahnya. Bukan satu timbah atau gayung ya. Jadi percikan sedikit air, ayo sholat yuk misalnya. Kalau mereka berdua bangun dan sholat bersama-sama, maka Allah akan catat mereka di malam itu sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Walaupun cuma kerjain 2 rakaat sama-sama. Dan semoga Allah merahmati istri yang bangun tengah malam, dia mau sholat, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya nolak, dipercikan sedikit air. Kalau mereka sholat, bangun berdua, maka dicatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi Allah memerintahkan memang kita untuk saling dukung-mendukung. Ya. Seorang istri kalau suaminya sudah lama nih nggak kunjungin orang tuanya, ayo kita sudah tidak lama nih tidak kunjungin ayah, ibu, siapa yang dipanggil mama, papa misalnya, kita sama-sama yuk ke sana. Contoh. Nah itu satu hal yang sangat positif, ya sangat positif. Ini termasuk yang perlu diperhatikan, yang merupakan kewajiban suami kepada istri masalah pendidikan. Yang kelima adalah perlindungan. Ini wajib. Jadi suami semaksimal mungkin meletakkan istrinya di tempat yang aman semampu dia. Di komplek perumahan, ada security. Di rumah mungkin kalau dia cuma mampu di kos-kosan tapi dia aman di situ. Misal kalau dia cuma mampu, kalau kontrakan saja. Pokoknya seaman mungkin. Karena keamanan ini kewajiban. Dan tidak boleh, ini sering saya kasih contoh di pengajian, istrinya bilang, ini atap rumah bocor, tolong diperbaikin. Lalu suaminya nggak berani, iya nanti aja. Nanti terus turun hujan, banjir, istrinya kepleset jatuh, suaminya berdosa. Nggak boleh, itu perlindungan. Dia tidak boleh sengaja mengancam jiwa istrinya, karena ini kewajiban. Semampu dia tentunya. Ini termasuk hal yang perlu diperhatikan dari sang istri. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita titik beratkan dalam masalah pernikahan ini adalah bagaimana kita bersama-sama ya membangun generasi Rabbani, membuat rumah Islami. Nah, generasi Rabbani maksudnya adalah kita memang setelah suami istri sudah bisa tertata dengan benar kehidupan mereka, sudah saling rangkul-merangkul, sudah saling dukung-mendukung. Tadi saya bilang yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Setiap hari kita buka lembaran baru lagi, ya, dan konsultasi dengan orang yang tepat. Kita juga butuh untuk mencetak generasi-generasi yang baik. Nah, generasi yang baik tadi jangan lupa baca doa pada saat biologis. Jangan lupa yang dimasukkan ke dalam perut anak-anak yang digunakan sebagai pakaian mereka dari rezeki halal. Karena kata Nabi SAW, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi, dalam hadis Bukhari. Darah dan daging yang tumbuh atau daging yang tumbuh di atas atau dari pendapatan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Berapa banyak anak itu durhaka sama orang tuanya karena pendapatan haram yang masuk ke perutnya. Ingat Bapak Ibu sekalian, yang kita butuh kualitas bukan kuantitas. Kita butuh kualitasnya. Makanan itu biar sedikit, tapi kalau berkualitas cukup. Ya. Jadi kita kuantitas itu hanya tambahan. Kita ini butuh kualitasnya. Sama dengan kasus anak-anak ini. Jadi bagaimana kualitas yang kita berikan kepada mereka yang terbaik makanannya, walaupun sedikit tapi halal, daripada banyak tapi haram. Berapa banyak orang terjadi Allah lahirkan karena pendapatan haramnya justru pembunuh dari keturunannya sendiri. Berapa banyak kita lihat kasus berita ada anak bunuh orang tuanya karena ingin warisan. Ya, itu karena kasus-kasus masalah itu. Ya. Kemudian juga dalam masalah ini usahakan selalu ucapkan doa-doa yang baik. Jangan ucapkan kalimat buruk. Misal Bapak Ibu dikaruniai anak aktif sekali. Jangan bilang kamu nakal sekali nak. Tak usah pakai bahasa nakal. Ya, Masya Allah aktif benar anaknya ibu, anaknya ayah. Terus kita alihkan mereka potensi yang ada itu kepada kegiatan positif. Yang banyak membuat anak itu kelihatan aktif atau dianggap nakal karena ibunya sama ayahnya tidak aktif sama anak-anaknya. Mereka tidak buatin program-program di rumah, bersama-sama main, bersama-sama makan. Jadi akhirnya anak itu inisiatif sendiri. Berapa banyak orang tua yang biarkan saja anaknya, terserah. Lalu kemudian dia berharap anak ini menjadi tokoh masyarakat tanpa ada pendidikan dan jam tangan mereka. Maaf, kadang-kadang anak-anak itu diserahkan saja kepada orang-orang yang tidak ada pendidikannya. Ada di rumah kita dititip, kemudian mau anak itu jadi hafidh Quran atau menjadi tokoh masyarakat, itu nggak mungkin terjadi. Kata Nabi SAW tentang kata-kata ini, hati-hati. Jangan ucapkan kalimat buruk untuk diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian yang bisa saja malaikat lewat mengaminkan dan terjadilah. Tidak boleh kita misalnya lihat diri kita di cermin, kok saya jelek ya? Kita sedang menghina ciptaan Allah, ini bukan punya kita. Bukan kita yang tata alis kita begini, wajah kita begini, ini Allah yang ciptakan. Udah Allah kasih begitu, kita tinggal nikmatin sebagai fasilitas kok, gitu kan? Gak boleh kita bilang misalnya sama pasangan pada saat lagi marah, saya menyesal menikah sama kamu. Kan bisa jadi doa, gitu kan? Pernah dengar Syekh Sudes ya, imamnya Masjid Haram Mekah. Terkenal Abdurrahman Sudes, Masya Allah beliau ketua 2 Masjid Haram Mekah dan Madinah. Itu saking terkenalnya, saya tahun 1990 masuk SMA di kota Madinah waktu itu beliau sudah jadi imam.
Sekarang sudah puluhan tahun, sampai hari ini masih menjadi imam di Masjid Haram. Suaranya juga masih sama, Masya Allah. Ditanya sama salah satu pembawa acara, apa kunci sukses Anda seperti ini? Imam Haram banyak, tapi yang terkenal seperti beliau itu bisa dihitung jari. Maka dia bilang, doa ibu saya. Kata pembawa acaranya, memang apa doa ibu Anda? Dia bilang, saya dulu waktu kecil kalau saya nakal, aktif, maka ibu saya mengatakan, pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Jadi dalam kondisi anaknya aktif, tetap didoakan baik. Tetap didoakan baik, ucapkan baik. Semoga dan selalu optimis, semoga Allah sembuhkan saya, semoga Allah berikan hidayah pasangan saya, semoga saya terbayar utang saya, selalu berkata-kata yang baik. Saran saya, bagi yang menghadapi masalah dan tidak selesai-selesai, coba masukkan, sisipkan dalam doa kita begini. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari semua kata-kata buruk untuk diriku, keluargaku dan hartaku. Jangan sampai memang itu justru yang menjadi penyebab permasalahan kita selama ini. Nah ini poin-poin yang harus diperhatikan dalam masalah rumah tangga. Tentu kalau mau bahas ini cukup panjang. Ya, saya ada biasa ngadakan daurah atau pesantren kilat buat manajemen rumah tangga Islami. Itu membutuhkan Jumat, Sabtu, Ahad setiap pekannya itu sampai 30 pertemuan. Ya maksudnya 10 kali pertemuan, tapi 10 kali 3 berarti 30 hari. Itu biasanya begitu, manajemen rumah tangga Islami sampai selesai tuntas. Termasuk bagaimana menghadapi problematika dalam menghadapi masalah rumah tangga. Tapi ini kita coba ringkaskan poin-poin dasarnya, semoga tentunya ini akan memberikan tambahan pahala buat kita tentunya ya. Baik itu saja teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah SWT, kalau ada salah saya, doa dimaafkan. Semoga Allah berkahi majelis kita dan Allah berkahi juga negeri kita. Semoga Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dengan baik dan Allah jadikan kita masyarakat yang gotong royong, selalu bekerja sama menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita, dan semoga negara kita selalu makmur, selalu maju dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan saudara kita dimanapun yang sedang tertindas, terutama di Gaza di hari-hari sekarang, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.